Dan itu diserahkan langsung di kediaman beliau waktu masih di Menteri Pertahanan. Dari teman-teman yang bekerja saat itu, kita kenal semua dari sekian hampir 40.000 vendor ya, 40-an vendor lah. Itu mereka juga nggak kuat sampai menahan setahun kemudian gitu. Mereka dijanjikan sampai akhirnya gimana caranya kita bisa membantu dulu lah, membantu vendor-vendor ini yang juga ada yang cuma 2 miliar, ada yang 15 miliar, ada yang 4 miliar, ada yang 21,8 miliar. Nah itu rinciannya semua dari BGN. Kedepannya langkah apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum terhadap semua penjabaran kerugian yang telah dijabarkan tadi? Kami sudah menyiapkan surat permintaan kejelasan tentang PKS nomor yang tertuang di dalam slide dan MOU yang tertuang di dalam slide terkait dengan take over dapur yang ditandatangani oleh BGN. Artinya kami tetap memintakan kejelasan dan menagih kerja pasti dari Kabadan yang baru, Nanik S. Deang, yang pada saat itu kami laporkan menjadi orang yang ketua investigasi yang menginvestigasi tentang polemik dapur khusus. Kami menanti kerja nyata beliau. Kami nggak butuh tangisnya beliau atau marahnya beliau hari ini. Kami butuh kerja nyatanya beliau. Dan kepastian hukum apakah PKS ini mau dilanjutkan atau dikembalikan uang klien kami yang dipakai pada akhirnya sebagai dana talang untuk mengganti kerugian vendor-vendor. Seperti itu. Bang, bisa dijelaskan sedikit nggak sebetulnya runutan uang itu awalnya seperti apa? Sedikit aja mungkin. Oke, jadi uang total sebagaimana tertulis 200 sebagai kontrak 218 miliar 250 juta ya. Kemudian dibayarkan secara tahap 1 itu 62 miliar 250 juta rupiah. Dibayarkan dalam bentuk cash, transfer dan lain sebagainya. Ke Badan Gizi Nasional. Uang itu dalam bentuk apa saja? Dalam bentuk cash, transfer dan cek. Nah, jadi total yang diserahkan totalnya 218 miliar 250 juta. Tapi dipecah. Jadi 62 miliar 500 juta itu di tahap pertama sudah diselesaikan. Kemudian 99 miliar dan 66 miliarnya dibagi menjadi cek. Oke. Dengan adanya PKS ini awalnya sebenarnya apa sih yang dijanjikan kepada klien Kang Yazdi ini? Yang dijanjikan setelah dibayarkan tahap 1 minggu, paling lama 2 minggu sudah pindah secara administrasi ke yayasannya, Yayasan Karisma Cendekia Indonesia. Sebanyak berapa? Sebanyak 97 dapur di seluruh Indonesia. Baik ada di Aceh, ada di Papua, ada di Sulawesi dan lain sebagainya di seluruh Indonesia. Namun faktanya? Faktanya zong. Gitu. Faktanya para pemimpin BGN saling lempar, ada yang bilang ini bodong, Pak Dadan Hidayana bilang PKS-nya bodong. Pak Soni Sonjaya bilang ini sah karena ditandatangani oleh Pak Wakabadan Pusung. Gitu. Ibu Nanik Deang bilang yang mana itu? Coba saya mau lihat. Akhirnya data kami dipakai buat laporan ke presiden. Jadi dia Kabadan. Kita diblokir. Gitu. Siap. Pak, ini kan dari kuasa hukum Pak. Siap. Saya juga akan membongkar jaringan ini ya. Siap. Dari Bapak sendiri apa yang akan dilakukan? Ya, ini kan pasti berkas-berkas ini juga sudah ada di Kejaksaan Agung tentunya. Bahkan saya yakin itu sudah di meja Bapak Presiden. Gitu kan. Hanya kami berharap sekali Bapak Presiden jangan abailah. Di momentum bersih-bersih hari ini tolong diselesaikan dapur pertamanya Pak Presiden. Supaya husnul khotimah MBG ini husnul khotimah di akhir masa jabatannya Bapak Presiden. Tidak menimbulkan luka. Apalagi ini dapur pertama kan ya. Artinya dapur perintis ya? Dapur perintis. Ini belum dibangun, belum ada juknis, belum ada apapun. Bahkan Pak Presiden belum dilantik. Tahun berapa itu? 2024. 1 Januari sudah beroperasional. 2025. Penyerahan uang ini kapan? Penyerahan uang ini Oktober ya? November. Agustus 2025. Jadi gini, uang klien kami dipakai sebagai sebagian dana, jadi dana talang untuk membayar vendor-vendor yang ngebangun di 2024. Gitu.
Ya, seperti itu. Jadi mungkin karena itu mah banyak gerombolan kan ya, ada puluhan vendor gitu. Jadi akhirnya dipersingkat gitu. Jadi cuma Pak Haji doang sekarang yang teriak karena vendor-vendor yang lain udah dibayar semua sama beliau. Begitu. Gitu posisinya. Makanya tadi ada visual dari vendor-vendor ya. Ya, ada Penyerahan visual. uang dari Ya, pengganti betul. ya. Betul. Tapi itu uang kami serahkan di BGN, BGN menyerahkan kembali ke vendor. Gitu polanya ya, teman-teman. Jadi yang menerima uang itu BGN, bukan vendor. Dari BGN baru diserah terimakan ke vendor. Gitu. Sebenarnya sasaran dari kuasa hukum sendiri terkait dengan plan ini apa sebetulnya? Sasarannya kami berharap ini segera direalisasikan. Kalau tidak bisa direalisasikan, kabadannya ganti aja deh sama saya gitu. Ahmad Yazdi, biar saya langsung ngomong ke Pak Prabowo, dibayarin ke Pak Haji gitu. Gitu. Siap. Memastikan Siap. ada pengembalian dana udah ada sama sekali atau belum? Sama sekali belum ada. Jangankan pengembalian nama, Mas. Pengembalian dana. Nomor pun diblok. Masya Allah. Udah jangan ngomong lagi pengembalian dana. Nomor diblok. Ama Ibu Nanik, SDang itu gede-gede tuh tulis itu. Gitu. Siap. Tapi mungkin kronologisnya mungkin bisa dikupas sedikit lagi. Ayo Pak Haji mau versi Pak Haji. Boleh, silakan nih teman-teman dengar versi Pak Haji. Siap. Pak, bisa diceritakan Pak dari awal mungkin seperti apa sih perkenalan, lalu mulai dari Pak Haji mempercayai untuk menyerahkan uang sebesar itu? Jadi begini, dari awal rintisan dapur khusus ini, dari awal kita sudah tahu. Hanya pada saat tim sukses relawan dari Pak Prabowo itu khususnya di gerbongnya Pak Safri dan Pak Pusung itu yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Waktu awal cerita membangun inilah Pak Safri melalui Pak Pusung saat itu masih relawan, masih belum jadi Menteri Pertahanan, belum jadi Wakil Kepala Badan Gizi. Itu mereka sudah diperintahkan Bapak Presiden waktu itu masih calon presiden. Itu untuk memulai karena beliau berpikir setelah beliau dilantik itu dapur itu sudah siap. Di saat itulah Pak Pusung melalui teman-teman yang lain menyiapkan dapur-dapur khusus ini, terutama di dapur Kodim yang saat itu memang tanahnya gratis, bahasanya begitu. Hanya dalam perjalanannya waktu, karena dana yang disiapkan ini terbatas, dan sampai detik ini mungkin teman-teman banyak tahu bahwa dana yang pertama kali itu dari Yayasan Hamba Allah. Tapi sebenarnya itu, setahu saya, dana 112 miliar yang pertama kali itu, dananya dari Pak Presiden. Menurut keterangan Pak Pusung, dan itu diserahkan langsung di kediaman beliau waktu masih di Menteri Pertahanan. Dari teman-teman yang bekerja saat itu kita kenal semua dari sekian hampir 40.000 vendor ya, 40-an vendor lah. Itu mereka juga nggak kuat sampai menahan setahun kemudian gitu. Mereka dijanjikan sampai akhirnya gimana caranya kita bisa membantu dulu lah gitu. Membantu vendor-vendor ini yang juga ada yang cuma 2 miliar, ada yang 15 miliar, ada yang 4 miliar, ada 21,8 miliar. Nah itu rinciannya semua ada di BGN. Pak Pusung minta saya untuk menyelesaikan itu dengan janji tadi. Nanti yayasan kami yang akan mengelola dapur Kodim itu sebagai secara ekonominya, bahwa untuk menyelesaikan pembangunan itu nanti yayasan kami yang menerima insentifnya gitu lah. Dengan janji 2 minggu setelah penyerahan dan penyelesaian vendor-vendor ini. Tapi kenyataannya dengan berbagai macam kesulitannya, beliau juga menyampaikan perjalanan panjangnya. Mereka juga minta ke waktu itu Pak Dadan sebagai kepala badan, Pak Sony sebagai wakilnya, itu untuk segera menyelesaikan. Tapi kenyataannya itu tadi, kenyataannya kita di bawah tahu persis bahwa dapur ini dikelola oleh yayasan-yayasan yang kita nggak tahu siapa itu di belakang. yang tidak pernah berkeringat terhadap dapur itu. Dan itu yang menikmati. Yang menikmati.
Dan saya yakin data-data itu hasil auditnya sudah ada di Kejaksaan Agung. Nah itu yang mungkin perlu dijelaskan ke publik, kemana sih uangnya ratusan miliar ini. Kalau sampai bulan Juni ini mungkin sudah di atas 400 miliar itu. Uang itu Pak Haji ya? Uang itu. Pak, di dalam PKS itu Pak disebutkan nggak insentif yang didapat sama Pak Haji ada berapa gitu? Jadi setelah penyerahan sesuai dengan juknis yang berlaku, ngikutin skema yang sudah berjalan. Artinya masing-masing dapur kan ada aturan khusus lah ya, sesuai juknisnya. Dari awal tahun 2025, mereka bukan juknis yang sekarang 6 juta. Waktu itu 8 juta posisinya per harinya. Iya. Uangnya nggak tahu di mana. Uangnya nggak tahu kemana. Uangnya nggak dipakein buat bayar vendor. Itu yang jadi permasalahan. Nah, dalam perjalanan panjang itulah kita coba tetap dengan sabar lah kita mencari jalan gitu. Waktu terakhir Angkatan Darat menyampaikan ke kita melalui BGN bahwa Angkatan Darat mau mengambil alih. Tapi kenyataannya sampai sekarang itu udah dari bulan berapa tuh? November. Dari November 2025 sampai sekarang belum ada kejelasan. Nah itu yang mungkin apakah Angkatan Darat juga nggak punya uangnya dari mana? Tapi kenapa yayasannya beroperasi terus gitu loh? Jadi yang gini perlu catat, saya tambahin dikit teman-teman. Jadi dibilang ini yayasan, jadi dapur khusus itu berjalan ya, dicatat ya. Jadi 97 dapur itu berjalan, beroperasional. Gitu. Dikelola oleh yayasan yang dibadani oleh Bapak Sony Sonjaya dan Pak Dadan. Ya mereka lah yang tahu itu. Itu posisi ini. Hitungan tadi kan sampai saat ini berarti 400 M ya. Nah detailnya itu Kejaksaan Agung. Detailnya Kejaksaan Agung karena misalkan operasional Januari ya hitung aja insentif misalkan 8 juta per hari, kalau zaman itu kan masih ada yang 8 juta, ada yang 8 juta sekian gitu kan ya. Nah, kalau dihitung dirata-ratakan kalau misalkan 150 atau 144 juta, 150 juta saja satu dapur, kalau dia ada 97 dapur berarti kan kurang lebih ada 14 miliar per bulan. Nah, itu 14 miliar per bulan dikali udah berjalan mau 2 tahun. Udah berarti kan uangnya harusnya cukup dong buat bayar vendor. Nah, gitu maksudnya. Seharusnya kan cukup buat bayar vendor. Buat bayar kita-kita lah gitu. Kalaupun memang masih menyisakan hutang. Gitu. Kalau Pak Haji sendiri komunikasi dengan pihak BGN sudah sejauh mana? Ya saya masih bersabar dengan setiap saat menghubungi 2 orang yang bertanda tangan itu karena Pak Pusung dan Pak Suwardi masih menjanjikan prosesnya berjalan di Angkatan Darat. Tapi udah cukup lama juga kan dari bulan November, Desember, Januari udah sampai bulan sekarang ini. Tindak lanjutnya juga terkesan kami itu diabaikan lah gitu. Iya. Diabaikan tuh karena mereka berpikir saya apa terlalu sabar atau memang mereka mikir oh duit saya banyak. Oh ini biar dinikmati sama yayasan-yayasan itu dulu, kita nggak tahu ya. Tapi kita tahu persis bahwa yayasan yang sekarang ngurusin dapur itu tidak mengeluarkan apapun. Tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan apapun untuk dapur itu. Nah, aliran dananya kemana? Nah, mungkin itu yang perlu kita cari sama-sama gitu, perlu kejelasan lah gitu.